Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini nanti firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Heri Tadji, dan biarlah kiranya kita manfaatkan waktu ini untuk mendapatkan suatu berkat rohani bagi kita melalui firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Silakan Pak Heri Tadji untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Kristus Yesus Tuhan yang Maha Hadir. Silakan. Ya, terima kasih Pak Suhanda, dan selamat pagi kepada bapak-bapak semua yang sudah hadir, ibu-ibu yang belum bergabung atau sebentar lagi akan bergabung. Terima kasih, seperti tadi disampaikan oleh Pak Suhanda, waktu nggak begitu terasa sudah berlalu, udah pertengahan tahun, dan harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Yang kali ini kita akan bahas tentang Kristus Yesus Tuhan yang Maha Hadir. Yang tadi disinggung oleh Pak Suhanda, apakah dia ada di satu tempat Maha Hadirnya? Suatu tempat mungkin iya dalam Perjanjian Lama. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk saling kita renungkan kebenaran firman Tuhan tentang Kristus Yesus Tuhan yang Maha Hadir. Saya akan tampilkan dahulu. Ya, udah kelihatan ya. Oke, Kristus Yesus Tuhan yang Maha Hadir. Ini ada lambang burung bulu merpati. Ini hanya sebagai simbol saja, karena kita perlu simbol, tapi hakikinya bukan itu, karena dia memang Roh yang Maha Hadir. Tapi mari kita lihat, anak-anak Tuhan sangat berbahagia karena punya Kristus Yesus Tuhan yang Maha Tahu, yang omniscience, yang Maha Kuasa, omnipotens, dan Maha Hadir, omnipresent. Yang kita akan bahas hari ini adalah Maha Hadir, Tuhan yang menyertai kita, Immanuel. Kita tahu dalam firman Tuhan juga bahwa Ia menyertaimu, Allah yang Immanuel, dan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Kita selalu akrab dengan kata-kata ini, dan selalu kita renungkan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Nah, jika Kristus Tuhan Maha Hadir, mestinya anak-anak Tuhan menjadi orang yang penuh kasih. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Nah, kalau anak-anak Tuhan sadar bahwa Allah itu kasih, maka termanifestasi Allah yang ada itu dalam perbuatannya, dalam perkataannya yang penuh kasih. Jadi anak-anak Tuhan yang sadar bahwa Allah Maha Hadir pasti menjadi anak-anak yang penuh kasih, orang-orang yang penuh kasih. Penuh kasih artinya bukan lemah lembut, bukan apa, tapi setiap keputusannya, setiap tindakannya, setiap pemikirannya selalu penuh pertimbangan yang intinya kasih sesama. Jadi anak-anak Tuhan kalau memang menyadari bahwa Allah hadir, yang menjadi orang yang penuh kasih. Lalu yang kedua, orang yang bahagia. Nah, ini kita sering dengar bahwa the happiest people in the world, nah itu stigma atau program dari atau perkataan dari Full Gospel. We are the happiest people in the world, orang yang paling bahagia di dunia, dan itu benar. Bukan hanya ucapan, asal kita menyadari benar-benar bahwa Allah hadir yang penuh kasih itu akan menimbulkan sukacita, akan menimbulkan bahagia. Nah, ini terwujud bukan karena kekuatan sendiri, orang karena overacting kita berbahagia, tapi memang dari dalam, karena semua mengalir dari dalam. Walaupun banyak persoalan hidup, banyak hal-hal yang harus dikerjakan, banyak tekanan hidup, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah negara, masalah ekonomi, segala macam. Tapi hatinya tetap penuh bahagia, karena ia dari dalam, bukan dari luar. Nah, saya pun sedang berusaha menjadi seperti itu. Tidak berarti
saya berbicara begini sudah menjadi orang bahagia, tidak. Kita belajar karena proses iman itu ya satu perjalanan yang lama, yang jauh sampai endingnya kita dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan kalau Ia hadir, maka manifestasinya orang itu akan berbahagia. Nah, yang ketiga, orang yang penuh ucapan syukur. Ya jelas, kalau bahagia kita selalu bersyukur. Bangun pagi kita mau Zoom pagi hari ini, kita buka jendela, udara segar masuk, kita bersyukur. Kita masih punya waktu untuk bisa bernapas, masih punya waktu untuk bisa Zoom, masih bisa ketemu keluarga dan melakukan aktivitas lain. Jadi hatinya penuh syukur, walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak dilakukan dengan satu tindakan, tapi hatinya penuh bersyukur. Dan bersyukur itu pun dari Roh Allah yang mengalir dalam hati kita, sehingga kita hanya terima kasih Tuhan. Nah, orang yang anak-anak Tuhan yang sadar bahwa Yang Maha Hadir pasti juga penuh rasa persaudaraan. Nah, pastinya karena love God sesama, tetapi mengasihi sesama belum tentu mengasihi Tuhan. Berbuat baik kepada saudara belum tentu dia berbuat baik kepada Tuhan. Jadi orang yang paham bahwa Allah hadir dalam hatinya pasti mengasihi saudaranya, siapapun dia. Love God, love people. Nah, dan yang ketiga, pasti menyampaikan firman Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatannya, dengan kelakuannya, yang bukan berarti dengan usahanya. Tidak. Yang tadi saya katakan lagi itu manifestasi dari kasih Allah. Akhirnya kita berbuat sesuatu yang tanpa pamrih. Melakukan sesuatu secara maksimal tanpa pamrih. Tanpa ada, ini saya harus berbuat ini supaya saya dapat ini. Oh tidak. Karena itu ciri-cirinya perbuatan baik dengan kekuatan sendiri dan perbuatan baik yang muncul dari manifestasi kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi semestinya orang yang mengerti, anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa Tuhan Maha Hadir akan menjadi orang yang penuh kasih, orang yang bahagia, orang yang penuh ucapan syukur, orang yang penuh rasa persaudaraan, dan orang yang selalu menyampaikan kebenarannya melalui kehidupannya. Nah, anak-anak Tuhan seperti ini pernah kita bahas tercetus sama teman-teman kemarin waktu ketemu, bahwa kalau Christ in you, kalau Kristus ada di dalam hati kita, kita harus punya nilai. CCM ini nilai. Akhirnya Pak Irsang, Bro Dudi merumuskan, dan ini sangat mengena. Nah, inilah yang saya jadikan bahan tema, bahwa kalau sudah Christ in you, kita punya value, punya nilai di CCM ini. Pasti orang yang penuh kasih. Karena Christ-nya sudah ada dalam hati dan pikiran kita. Dan pasti ia orang yang selalu happiness, orang yang sukacita, tidak ada beban lagi, ya, karena semuanya dia yang kendalikan dan kita hanya tinggal menikmati. Semua hal-hal ritual agamawi sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus di kayu salib. Kita hanya menikmatinya. Lalu orang yang selalu penuh ucapan syukur. Apapun yang menimpa kehidupan kita sebagai teman-teman CCM, selalu mengucap syukur karena Tuhan tetap baik. Selalu ada jalan keluar karena Ia ada dalam hati kita, selalu berikan dorongan, kekuatan, nasihat, dan solusi. Jadi selalu ucapan syukur. Nah, orang yang penuh persaudaraan. Nah, walaupun kita berbeda paham, karena banyak kita sadari pemahaman CCM ini sebagian besar orang masih belum bisa menerimanya, tetapi itu bukan berarti bahwa kita berselisih, kita bermusuhan. Oh tidak. Karena apa? Karena selama kita masih sama-sama membahas Kristus Yesus Tuhan, kita bersaudara. Pemahaman yang berbeda tidak menjadi masalah. Akan datang sekarang atau sudah datang, Tuhan Yesus tidak menjadi masalah. Karena pengenalan akan Tuhan, seperti tadi
Pak Suhanda katakan, itu terus berlanjut sampai seumur hidup, karena begitu besar kayanya kasih Tuhan, pengenalan, pengetahuan akan Tuhan, sehingga otak kita nggak bisa mencapai. Dan akhirnya kita memberikan hikmat yang selalu baru. Firman Tuhan katakan selalu baru firman Tuhan. Selalu mendapatkan hal yang baru, mendapatkan hal yang baru. Itulah seterusnya. Jadi penuh persaudaraan. Walaupun kita berbeda pemahaman, tetap kita bersaudara. Satu udara, kata teman bilang. Satu udara. Lain ras, bangsa, lain suku, lain bahasa, lain keyakinan, tetapi satu udara. Kecuali ya dia sudah di dunia lain. Yang kelima ya pasti menyampaikan kebenarannya juga tidak melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupannya. Kalau kita melalui kata-kata, jangankan pemahaman kita, pemahaman yang lain aja pasti bertolak belakang. Karena pasti pemahamannya sudah berbeda, mereka sudah jaga jarak, sudah bikin blok. Nah ini kita nggak nyampe. Apa yang kita mau sampaikan kasih nggak nyampe. Tujuan kita baik, akhirnya salah paham. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah mengerti Allah Maha Hadir, biarlah dia yang menyampaikan berita kebenaran itu melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui cara kita bergaul dengan keluarga, menangani persoalan, bisa dinilai dari situ bahwa ini anak Tuhan. Selanjutnya dikatakan di sini anak-anak Tuhan, tetapi pada kenyataannya, nah ini faktanya banyak orang galau, anak Tuhan banyak bingung, banyak sedih melulu, takut, khawatir, kecewa, trauma, nggak mau ke gereja, nggak mau punya persekutuan karena dalam persekutuan banyak gosip, lalu kepahitan, iri, dengki, dan sebagainya. Mengapa? Sederhana, mengapanya? Hanya kurang sadar, kurang menyadari bahwa Tuhan hadir di setiap tempat dan waktu selama hidupnya sampai dia mati. Bahkan waktu mati pun dia hadir, Tuhan hadir. Nah, bahkan Tuhan tinggal dan ada di dalam dirinya. Jadi masalahnya hanya simpel, bahwa anak-anak Tuhan kurang menyadari bahwa Tuhan hadir di hati, di setiap tempat dan waktu, dan di dalam hati kita. Kita lihat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Kita lihat Perjanjian Lama dulu. Di Mazmur 139 ayat 6 berkata, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Pengetahuan tentang Kristus, itu, tentang Tuhan Yesus itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ayat 11 dikatakan, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti siang terang. Artinya di tempat tertinggi pun terdapat Tuhan Yesus Kristus. Dia ada. Nah ini masih bicara soal tempat. Seolah-olah Kristus ada di luar. Di dunia orang mati pun, Seol, dia ada. Nah ini masih Perjanjian Lama. Lalu di dataran 4 penjuru angin, timur, barat, utara, selatan, dia ada. Dia maha hadir, omnipresent. Dan di kegelapan, pekat, dan terang benderang, dia ada. Tuhan selalu ada. Nah, lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Nah, Perjanjian Baru sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang setia, yang selalu mengikuti CCM,
tidak pernah asing lagi mendengar firman Tuhan seperti ini. Tetapi kadang-kadang kita lewat sekilas saja, nggak ngeh karena pikiran masih ke sana kemari. Tapi kadang-kadang waktunya Tuhan, hikmat itu masuk, ini dibukakan. Nah, baru, oh iya ya. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini yang tadi menjawab dari Bro Suhanda, apakah Allah di satu tempat? Nah, ternyata dulu iya, ada satu tabernakel, ada satu bait Allah, bikin kemah pertemuan. Tetapi perjalanan waktu dan penggenapan firman Tuhan bahwa Kristus sudah menjadi manusia dan mati, bangkit di kayu salib, bangkit dan kembali sebagai natur Allah, menaturnya sebagai roh, maka penggenapan ini dinyatakan dalam firman Tuhan di Yohanes 4:4. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian kita lihat disebutkan di 2 Korintus 3 ayat 17. Ayat yang sudah terkenal selalu kita sebutkan di hari Sabtu di CCM ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan, lepas dari ritual agamawi, lepas dari liturgi agamawi dan kewajiban-kewajiban persembahan kepada Allah melalui pemotongan binatang, melalui hal-hal yang sudah diatur, yang mengikat kita. Kita merdeka karena Allah itu roh, dan perjanjian baru itu sudah ditorehkan di hati kita, bahwa aku akan menaruh perjanjianku dalam hati dan pikiranmu. Tidak perlu diajar lagi, karena aku yang langsung akan memimpin engkau. Nah, itulah Allah yang roh, yang hidup, yang ada di dalam kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Kolose 1 ayat 27. Nah, ini visi misinya CCM yang selalu diingatkan oleh teman-teman bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Christ in you. Nah, ini tag slogan yang selalu kita katakan. Christ in you, Christ in me, Christ in us. Rahasia yang sudah berabad-abad ditunggu oleh para nabi, dan kita yang menikmatinya sekarang, bahwa Kristus ada di dalam hati dan pikiran kita, bukan di satu tempat lagi. Jadi roh Allah yang maha hadir itu sudah ada di dalam hati kita. Kalau orang kejawen bilang, kaulah manunggal ing Gusti, Allah menyatu dengan dirinya. Tetapi banyak juga orang yang menolaknya. Itu aliran lain. Tapi firman Tuhan katakan, aku ada di tengah-tengahmu. Nah, tinggal kita merenungkannya. Apakah kita memahaminya atau menolaknya, terserah dari pemahaman kita masing-masing. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini turun memang untuk percabulan, karena masyarakat di Korintus saat itu hidupnya seenaknya, melakukan perzinahan sana sini, walaupun secara fisik Anda juga perzinahan secara roh dengan menyembahkan hal-hal berhala kepada Allah mereka yang menyakiti hati Tuhan, dibilang perzinahan secara roh. Akhirnya ayat ini keluar bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Nah, tubuh yang mana? Apakah tubuh yang fisik? Tubuh yang Kristus itu yang nggak kelihatan kita sebagai jemaatnya. Tubuh yang roh, hati dan pikiran kita kan juga nggak kelihatan roh. Tapi karena pikiran kita sudah dimasuki oleh pikiran Kristus. Nah, itulah tubuh yang ada dalam kita ini yang masih hidup, yang kepalanya adalah Kristus. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam engkau? Roh Kudus. Kita lihat lagi selanjutnya.
2 Korintus 13 ayat 5 yang sering kita dengar juga dari teman-teman CCM. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Artinya ujilah dirimu sendiri, jangan uji teman, jangan uji sahabat kita berdebat, kamu nggak ada Kristus, kamu nggak tahan uji, akhirnya berdebat, akhirnya menyalahi value CCM bahwa kita harus bersaudara, harus mempunyai kasih. Nah, di sini dikatakan ujilah dirimu, test yourself, bukan orang lain, bukan istri kita, bukan sahabat kita, dirimu, renungkan, benar nggak Kristus ada dalam dirimu? Saya ngalami selama masih ada nafas, kayaknya ada kekuatan yang paling besar dan itulah kekuatan Kristus yang ada dalam diri saya. Saya tidak tahan uji karena saya punya pikiran, dia masih jauh, Tuhan nggak ngelihat, saya bikin salah, saya bikin apa. Tapi hati kecil selalu negur, kamu salah, stop, jangan berbuat lagi. Nah, itulah salah satu contoh bukan itu, tapi itu salah contoh dan saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman yang seperti itu juga. Nah, 2 Yohanes 1 ayat 2. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan sebab Allah tinggal di dalam hati kita. Dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Waduh, selama-lamanya kita nggak tahu nih, selama-lamanya sampai masa kita hidup, sampai kita mati, dan lalu diteruskan oleh generasi lain juga selama-lamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia kekal. Jadi sebab Allah tinggal dalam hati kita dan akan selalu berada dengan kita selama-lamanya. Allah tinggal dalam hati kita. Di sebelumnya Kristus tinggal di dalam hati kita. Sebelumnya lagi Roh Kudus. 3 yang katanya 3 pribadi. Roh, Kristus, Allah. 3-3-nya tinggal dalam kita. Karena 3-3-nya tidak bisa dipisahkan. Dialah Allah yang hidup. Mereka bukan di satu tempat, tapi ada dalam dirimu. Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kita. Apa tujuannya Kristus Yesus Tuhan Maha Hadir? Tujuannya supaya anak-anaknya hidup aman dan terlindungi. Masuk akal. Karena kita punya anak-anak juga. Kita ingin kita Maha Hadir. Supaya anak-anak kita di jalanan aman. Bagaimana hadirnya? Ya mungkin kita suruh orang, supir, suruh orang temenin, jagain, uangnya dikasih di ATM. Kita ingin supaya anak-anak kita terlindungi dari yang jahat. Ada pengawal. Kalau analoginya seperti itu. Nah, lalu ia selalu hadir, invisible, nggak kelihatan. Waktu saya sendirian sebenarnya berdua, waktu kami berdua sebenarnya bertiga. Ada orang ketiga yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, hati-hati dengan semua perkataan kita. Tuhan mendengarnya. Oleh sebab itu, sadari perkataan kita. Tuhan selalu hadir supaya kita respect, hormat, dan takut akan Tuhan. Jadi luar biasa, kita bersyukur, kita dilindungi, kita juga harus menghormati Tuhan. Mengapa Tuhan perlu hadir? Karena manusia tidak bisa sendiri. Ia lemah. Tuhan perlu menyertai manusia, Immanuel. Yang kedua, supaya manusia tahu bahwa Tuhan Maha Hadir. Aku Maha Kuasa. Aku Maha Hadir. Supaya dapat melakukan segala hal yang manusia tidak bisa lakukan. Kadang kita tidak bisa melakukan sesuatu, tapi tanpa sadar, refleks, kita bisa melakukan sesuatu. Dan kita sendiri heran, siapa yang melakukan itu? Dialah omnipresent, Allah yang roh itu yang ada dalam diri kita semua. Lalu Tuhan peduli atas segala yang dialami manusia. Tuhan peduli atas segala persoalan kita, atas segala pekerjaan kita, atas segala pelayanan kita, atas segala pergumulan kita, cita-cita kita, keinginan kita, Dia peduli.
Dia selalu menasihati untuk mengambil jalan-jalan yang ditunjukkan. Nah, jika Tuhan Maha Hadir, mengapa kita berdoa? Nah, banyak pertanyaan. Mengapa kita berdoa? Ya karena Tuhan mau anak-anaknya selalu bersamanya. Berdoa kan komunikasi. Nah, kalau kita komunikasi kan berarti kita ngobrol sama Tuhan, dan Tuhan ingin selalu kita bersama dengannya. Anak kita juga kalau minta apa-apa, kita kan dengarnya enak, Pak minta ini dong. Nah, dia kan minta kan berarti minta sesuatu, berdoa. Ya, kita untuk apa? Ada komunikasi. Walaupun kita tahu kita nggak mengabulkannya, tapi ada komunikasi. Nah, setelah dewasa, mintanya juga beda. Dia hanya minta, kalau minta pertimbangan, minta nasihat, kalau ambil begini bagaimana? Begini. Karena dia udah dewasa. Begitu juga kita orang dewasa rohani, tidak meminta seperti anak kecil, tapi kita minta pertimbangan untuk mengambil keputusan mana yang benar, mana enggak. Karena kita sudah dewasa. Jika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Maha Hadir, apa yang harus dilakukan? Nah, sederhana, selalu sadar, awareness spiritual, selalu sadar akan kehadirannya, respect kepadanya. Jadi selalu eling, selalu ingat, oh ada Tuhan, oh ada Tuhan. Buka hati untuk teguran nasihatnya. Nah, kalau dia menegur, karena kita tahu kita lemah, kita dengarkan nasihatnya, tegurannya. Lalu bersukacitalah, karena Anda memiliki sesuatu yang terbaik. Ya, sesuatu yang terbaik itu Roh Allah yang Maha Hadir dalam hati kita. Jadi bersukacitalah. Harta karun, mutiara itu ada dalam hati kita. Jadi bersukacitalah. Nah, lalu serahkan semua persoalan hidup kepadanya. Ya, karena dia hadir di kita, dia tahu kita hanya berdialog bagaimana solusi kalau saya ngadepin masalah ini. Dan serahkan semua persoalan kita. Lalu, jika Tuhan Maha Hadir, kenapa harus takut dan khawatir? Tidak ada lagi harus takut dan khawatir. Karena jika Kristus, Yesus Tuhan Maha Hadir, Dia akan menolong kita. Dia akan kuatkan kita. Dia akan sadarkan kita. Dia akan arahkan kita. Dan Dia akan pimpin hidup kita. Supaya kita selalu dalam relnya, dalam perlindungannya. Nah, jika Kristus Maha Hadir, mestinya anak-anak Tuhan menjadi orang yang penuh kasih. Nah, ini kembali ke yang pertama. Jika Kristus Tuhan Maha Hadir, mestinya kita semua orang yang penuh kasih, orang yang berbahagia, orang yang penuh ucapan syukur, orang yang punya penuh rasa persaudaraan, orang yang menyampaikan kebenaran melalui kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan dalam Q&A ini kita bebas berbicara untuk bertanya, tetapi masih dengan tema Yesus Kristus Tuhan yang Maha Hadir. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik. Terima kasih Pastor Heritarji yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Kristus Yesus Tuhan yang Maha Hadir. Dia selalu ada dan akan selalu ada di hidup kita sebagai orang yang percaya. Tentu kita mengimani, percaya apa yang sudah disampaikan, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sedetik pun, ataupun 1000 detik pun. Terima kasih Pak Heritarji yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan menjadi